Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi, Maha Penyayang, pemilik seluruh langit dan bumi, yang menguasai setiap rezeki, yang membuka pintu keberkahan bagi siapapun yang dikehendakinya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada kekasih kita, Nabi Muhammad, manusia agung yang menjadi teladan dalam akhlak, ibadah, dan kesabaran. Semoga salawat ini juga sampai kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat Islam yang terus berpegang teguh kepada sunnah hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membongkar sebuah rahasia besar. Bukan rahasia dari dunia bisnis, bukan pula dari seminar-seminar motivasi kekayaan, tapi ini adalah rahasia dari langit yang tertulis dalam kalam suci Allah dan telah diamalkan oleh orang-orang saleh zaman dahulu hingga hari ini. Sebuah amalan ringan, tapi hasilnya luar biasa. Sederhana, tidak memerlukan modal, tidak butuh alat atau koneksi, tapi hasilnya bisa mengguncang langit. Banyak orang ingin kaya raya, ingin rezekinya lancar, ingin bebas dari hutang, ingin usaha berkembang, tapi lupa bahwa kuncinya bisa tersembunyi dalam satu surat pendek yang kita kenal sejak kecil, surat Al-Ikhlas. Iya, hanya 4 ayat, tapi jangan tertipu oleh pendeknya. Karena di dalamnya tersimpan tauhid yang murni, cinta kepada Allah, dan kekuatan luar biasa yang bisa menggetarkan pintu rezeki. Maka malam ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk menyimak, merenungkan, dan mengamalkan amalan ini. Kaya raya, rahasianya terbongkar. Surat Al-Ikhlas 41, kali di waktu mustajab. Apa keistimewaannya? Kapan waktu yang paling tepat? Bagaimana tata caranya? Apa syarat agar doa kita dikabulkan? Insya Allah semua akan kita bahas bersama dengan penuh keimanan dan harapan kepada Allah. Semoga kajian ini menjadi pembuka jalan bagi kita semua menuju kekayaan yang berkah, rezeki yang halal, dan kehidupan yang penuh kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Surat Al-Ikhlas, meskipun pendek hanya terdiri dari 4 ayat, adalah salah satu surat paling agung dalam Al-Quran. Ia bukan sekadar bacaan rutin dalam salat, melainkan intisari dari seluruh ajaran tauhid. Ia mengajarkan siapa Allah sesungguhnya, esa, tempat, bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Inilah fondasi keimanan setiap muslim yang sejati. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya surat ini setara dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari nomor 643. Bayangkan, satu surat pendek setara dengan sepertiga Al-Quran. Ini bukan sekadar perbandingan angka, tapi menunjukkan kedalaman makna dan kedudukan tinggi surat ini di sisi Allah. Maka siapapun yang membacanya dengan penuh penghayatan, ia seperti telah membaca sepertiga dari kitab suci yang agung. Surat ini juga disebut sebagai pembasmi syirik dalam hati. Barang siapa membacanya dengan ikhlas, maka ia sedang memperkokoh akidahnya. Dan tahukah Anda, kemurnian tauhid adalah sebab turunnya keberkahan dan terbukanya pintu-pintu rezeki. Karena Allah tidak akan membiarkan hamba yang berserah diri sepenuhnya kepadanya dalam kesempitan. Dalam riwayat lain, Rasulullah pernah mengutus seorang sahabat untuk menjadi imam. Setiap kali sholat, sahabat ini selalu membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca surat lain. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, "Karena dalam surat ini terkandung sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, dan aku mencintainya." Mendengar itu, Rasulullah bersabda, "Kecintaanmu kepadanya akan memasukkanmu ke surga." Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, mencintai surat ini saja bisa membuka pintu surga. Maka bagaimana jika kita menjadikannya amalan rutin dalam hidup kita? Surat Al-Ikhlas juga dikenal sebagai penolak bala dan pelindung diri. Rasulullah menganjurkan untuk membaca Al-Ikhlas bersama Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur sebagai perlindungan
dari gangguan jin, sihir, dan kejahatan manusia. Maka tak heran jika surat ini juga diyakini memiliki energi spiritual yang dahsyat, termasuk dalam hal membuka jalan rezeki. Para ulama juga menyebut surat ini sebagai penarik keberkahan. Dalam kitab-kitab klasik banyak disebutkan bahwa surat ini bisa menjadi sarana untuk mengatasi kesulitan ekonomi, menarik kekayaan halal, dan melapangkan jalan usaha asalkan dibaca dengan penuh keyakinan, diiringi dengan salat, doa, dan usaha. Yang halal, kita hidup di zaman penuh kesulitan. Harga kebutuhan naik, hutang menumpuk, banyak orang resah karena tidak cukup penghasilan. Tapi seringkali kita mencari solusi hanya secara lahiriah, padahal solusi terbesar seringkali datang dari jalan yang tak kasat mata. Spiritualitas yang dalam, doa yang ikhlas, dan ibadah yang sungguh-sungguh. Surat Al-Ikhlas adalah salah satu pintu menuju solusi itu. Bayangkan jika setiap malam kita duduk hening setelah sholat, lalu membaca surat Al-Ikhlas 41 kali, dengan hati yang yakin dan penuh harap kepada Allah. Tidak ada bacaan lain yang kita ulang sebanyak itu, kecuali yang benar-benar kita imani manfaatnya. Ketika tauhid kita kokoh, Allah akan mencukupkan kita, bukan hanya dengan uang dan harta, tapi juga dengan ketenangan, keberkahan, dan kecukupan dari sisinya. Sejak zaman dahulu, para ulama, wali Allah, dan ahli hikmah telah mengamalkan berbagai bentuk zikir dan wirid sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon hajat dunia maupun akhirat. Salah satu amalan yang terkenal dalam kalangan mereka adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali, terutama pada waktu-waktu mustajab. Amalan ini dianggap ringan, namun memiliki kekuatan spiritual yang sangat dahsyat jika dilakukan dengan penuh keyakinan. Mungkin kita bertanya, mengapa harus 41 kali? Angka ini bukan sekadar bilangan sembarangan. Dalam banyak kitab klasik dan pengalaman para ulama salaf, angka 41 dianggap sebagai bilangan istiqomah. Dan pengulangan yang mantap, cukup banyak untuk menanamkan energi ruhani, tapi juga cukup ringan agar mudah diamalkan oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang baru belajar ibadah sekalipun. Angka 41 melambangkan kesungguhan dan ketekunan. Orang yang sanggup mengulang satu amalan hingga 41 kali, berarti ia tidak main-main. Ia serius, ia sungguh-sungguh ingin Allah membuka pintu langitnya, dan Allah mencintai kesungguhan hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jika ia mendekat padaku sejengkal, aku akan mendekat padanya sehasta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan membaca Al-Ikhlas 41 kali ini sering dilakukan dengan niat-niat khusus. Bukan hanya sekadar ingin pahala, tapi juga sebagai ikhtiar batin dalam urusan rezeki dan kehidupan. Di antara niat yang banyak dicontohkan, melunasi hutang yang menyesakan dada, meminta kekayaan yang halal, dan berkah memohon kelapangan rezeki agar hidup tenang, menjadi pengusaha sukses dengan bisnis yang berkembang. Semua ini bukan hal yang mustahil jika disandarkan pada Allah dan dijalani dengan yakin. Cara mengamalkannya pun cukup sederhana. Lakukan dalam keadaan bersuci, duduk menghadap kiblat, tenangkan hati, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu lanjutkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Setelah selesai, berdoalah dengan bahasa yang tulus dan dari hati yang terdalam. Sampaikan semua hajatmu kepada Allah. Jangan ragu, karena engkau sedang bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kaya. Amalan ini lebih utama dilakukan pada waktu-waktu yang mustajab seperti malam Jumat, setelah tahajud, setelah sholat hajat, atau bahkan setelah sholat duha ketika seseorang tengah mencari rezeki. Waktu-waktu ini adalah saat di mana pintu langit terbuka lebar dan Allah menunggu hambanya untuk meminta. Kunci utamanya adalah konsistensi, istiqomah. Bukan hanya sekali dua kali lalu berhenti. Banyak kisah nyata yang beredar di kalangan masyarakat
dan dikuatkan oleh para guru ruhani, di mana orang yang konsisten membaca Al-Ikhlas 41 kali setiap malam, kemudian berdoa memohon pelunasan hutang atau kelancaran rezeki, Allah mudahkan jalannya secara tak terduga. Ada yang tiba-tiba mendapat order besar, ada yang mendapat bantuan, dan ada pula yang usahanya berkembang cepat padahal sebelumnya stagnan. Namun, yang paling penting bukan sekadar jumlah bacaan, tapi bagaimana hati kita hadir dalam bacaan tersebut. Surat Al-Ikhlas adalah surat Tauhid. Maka siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan bahwa hanya Allah lah sumber rezeki, hanya Allah lah yang memberi jalan keluar, maka Allah akan cukupkan dia. Amalan ini bukan sulap, tapi sarana spiritual untuk mengetuk pintu langit. Dan Allah Maha mendengar setiap hambanya yang bersungguh-sungguh. Dalam Islam, waktu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Tidak semua waktu diciptakan dengan nilai yang sama. Ada waktu-waktu yang penuh keberkahan, saat di mana langit terbuka, doa lebih cepat dikabulkan, dan rahmat Allah turun bagaikan hujan. Maka jika kita ingin membaca surat Al-Ikhlas 41 kali untuk memohon rezeki, kita pun harus memilih waktu yang mustajab, agar ikhtiar batin kita lebih kuat di hadapan Allah. Salah satu waktu terbaik adalah malam Jumat, terutama setelah sholat Isya atau tahajud. Malam Jumat adalah malam yang dimuliakan dalam Islam. Rasulullah bersabda bahwa malam Jumat termasuk malam istimewa yang penuh cahaya dan keberkahan. Saat semua orang sibuk dengan dunia, kita menyendiri menghadap Allah, membaca Al-Ikhlas 41 kali dengan hati yang penuh harap. Ini adalah amal yang sangat dicintai oleh para salaf. Waktu mustajab lainnya adalah sepertiga malam terakhir, sekitar pukul 2 hingga 3 pagi. Inilah waktu yang disebutkan dalam hadits sahih. Rob kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang memohon ampun, aku akan ampuni. HR, Bukhari, dan Muslim. Bayangkan, saat dunia terlelap, kita bangun, berwudu, lalu membaca surat Al-Ikhlas 41 kali. Bukan untuk pamer, tapi untuk berserah penuh kepada Allah. Ini bukan sekadar rutinitas. Ini adalah panggilan cinta dari langit. Kemudian, ada waktu setelah sholat duha, sekitar jam 8 hingga 11 pagi. Waktu ini sangat dikenal sebagai waktu rezeki bergerak. Para pedagang, petani, pengusaha memulai aktivitas di jam-jam ini. Maka sangat tepat jika kita pun memulainya dengan memohon rezeki kepada Allah melalui amalan spiritual. Setelah sholat duha 2 atau 4 rakaat, duduk sejenak, tenangkan hati, lalu baca Al-Ikhlas 41 kali, maka biiznillah rezeki akan datang dari arah yang tidak kita duga. Waktu lainnya adalah setelah sholat hajat, yakni sholat sunnah 2 rakaat, yang dilakukan saat kita punya keperluan khusus. Apakah itu ingin lunas dari hutang, ingin bisnis lancar, ingin usaha sukses, atau ingin mendapatkan peluang keuangan yang besar? Setelah 2 rakaat duduklah, lalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bacalah surat Al-Ikhlas 41 kali dan tutup dengan doa dari hati. Ya Allah, bukakan untukku pintu rezekimu yang luas dan berkah. Cukupkan aku dengan karuniamu dan jauhkan aku dari kesempitan hidup. Selain itu, waktu antara adzan dan iqamah, setelah sholat fardu, serta saat hujan turun juga, termasuk waktu-waktu di mana doa lebih mudah diterima. Jika kita terbiasa membaca Al-Ikhlas 41 kali secara konsisten pada waktu-waktu tersebut, maka bukan hanya keberkahan dunia yang kita dapatkan, tapi juga kedekatan dengan Allah yang mengubah hidup kita secara menyeluruh. Kuncinya adalah istiqomah. Jangan hanya dilakukan sekali saat butuh, lalu dilupakan saat sudah lapang. Jadikan amalan ini sebagai bagian dari rutinitas ibadah kita. Karena keberkahan rezeki bukan hanya soal angka di rekening, tapi tentang ketenangan, kecukupan, dan hadirnya pertolongan Allah di saat yang paling kita perlukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, perlu kita sadari bahwa amalan zikir, wirid, dan doa bukanlah jimat yang otomatis bekerja.
Mereka adalah jalan ibadah, bukan mantra. Agar doa dan amalan seperti membaca surat Al-Ikhlas 41 kali benar-benar menembus langit dan mengetuk pintu rahmat Allah, maka ada syarat-syarat ruhani yang harus kita penuhi. Jika syarat ini diabaikan, bisa jadi amalan kita hanya jadi rutinitas, kosong, tidak membawa perubahan apa-apa. Syarat pertama adalah niat yang ikhlas. Jangan sampai niat kita menyimpang, ingin kaya agar dipuji, ingin berkuasa agar sombong, atau ingin rezeki agar bisa bermewah-mewah. Niat kita harus bersih, ingin kaya agar bisa membantu orang tua, menafkahi keluarga dengan layak, rajin bersedekah, dan lebih mudah taat kepada Allah. Jika niat ini lurus, maka doa kita akan lebih ringan naik ke langit karena tidak dibebani ambisi dunia yang keliru. Syarat kedua adalah hati yang yakin. Allah sangat mencintai hamba yang percaya penuh kepadanya. Doa yang disertai keraguan bagaikan panah yang dilepaskan tanpa arah, tidak akan sampai ke sasaran. Rasulullah bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan." Maka jangan berdoa sambil berkata, mungkin tidak dikabulkan. Justru katakan dalam hati, "Ya Rob, Engkau Maha Kaya, aku yakin Engkau bisa mengubah takdirku malam ini juga." Syarat ketiga adalah menjauhi maksiat dan dosa. Rezeki itu seperti air jernih dari langit. Tapi jika wadah kita kotor oleh maksiat, bagaimana bisa kita menampungnya? Dalam satu riwayat disebutkan bahwa dosa dapat menjadi penghalang rezeki, bahkan membuat doa tertolak. Maka jangan lelah membaca istighfar setiap hari, bersihkan diri dari dosa-dosa kecil maupun besar, dan bertekad untuk meninggalkan perbuatan yang membuat Allah murka. Syarat keempat adalah memperbanyak sedekah. Ini bukan teori, tapi janji langsung dari Rasulullah. Beliau bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Sedekah itu seperti magnet yang menarik rezeki. Bahkan ketika kita sedang sulit, justru itulah saat terbaik untuk bersedekah. Sedikit dari kita, jika tulus, bisa menjadi sebab terbukanya banyak pintu rezeki. Dan sedekah juga menghapus dosa, melembutkan hati, dan mempercepat terkabulnya doa. Syarat kelima adalah kesabaran dan konsistensi. Kadang Allah tidak langsung kabulkan doa kita, bukan karena tidak mendengar, tapi karena Allah ingin melihat kesungguhan kita. Apakah kita tetap istiqomah meski belum ada hasil? Apakah kita tetap berdoa meski belum kaya? Disinilah letak ujian spiritual kita. Banyak orang gagal bukan karena amalannya salah, tapi karena tidak sabar dan berhenti di tengah jalan. Terakhir, jangan lupa bahwa hubungan kita dengan sesama manusia juga memengaruhi terkabulnya doa. Perbanyak minta maaf, jaga silaturahmi, dan jangan zalim kepada orang lain. Jika kita menjaga hubungan baik dengan makhluk, maka hubungan kita dengan Sang Khalik akan semakin terbuka. Rezeki adalah rahmat, dan rahmat itu datang kepada hati yang bersih dan kehidupan yang damai. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah remehkan surat Al-Ikhlas. Meskipun hanya terdiri dari 4 ayat pendek, ia bukan surat biasa. Ia adalah inti dari tauhid, ruh dari Al-Quran, dan cahaya yang mampu menerangi kegelapan hidup kita. Di sisi Allah, nilai surat ini sangat besar. Bahkan Rasulullah bersabda bahwa membacanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Maka jika kita ingin kaya yang berkah, ingin lepas dari lilitan hutang, ingin hidup yang lapang dan tentram, mulailah dari yang sederhana, tapi istiqomah. Coba amalkan 7 hari berturut-turut. Baca surat Al-Ikhlas 41 kali di waktu yang mustajab, malam Jumat, sepertiga malam, setelah duha atau setelah sholat hajat. Lalu berdoalah dengan hati yang yakin, penuh harap, seolah-olah Allah sudah mengabulkannya. Dan perhatikanlah insya Allah, setiap hari engkau akan merasakan ada yang berubah dalam hidupmu, hatimu lebih tenang, jalanmu lebih mudah, rezekimu lebih deras. Tapi ingat, jangan hanya diam menunggu keajaiban,
Tetap berusaha, tetap bekerja, tetap sedekah, tetap taat. Karena keajaiban itu bukan datang dari langit tanpa sebab, tapi dari langit yang menyaksikan ketekunan dan kesungguhan hambanya. Semoga Allah melapangkan rezekimu dari jalan yang halal dan tak terduga. Semoga Allah berkahi hartamu hingga cukup untukmu dan cukup untuk menolong sesama. Semoga Allah jadikan engkau kaya raya, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Karena harta yang disedekahkan itulah yang akan kekal abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.